Oke, sebentar. Oke, baik, kita bersyukur hari ini kita sudah masuk di kitab yang baru lagi ya. Jadi kitab Roma sudah selesai. Hari ini kita akan masuk di dalam kitab Korintus ya, 1 Korintus. Dan nanti kita akan selesaikan di dalam beberapa pertemuan untuk kitab Korintus. Oke. Nah, baik, saya akan mulai di dalam pembahasan pada malam hari ini. Kita akan mulai dengan review ya, sedikit review dalam arti berkaitan dengan Korintus ya. Reviewnya kaitan dengan Roma, nanti ya kan sudah selesai Romanya ya. Jadi kaitannya dengan Korintus. Nah, kita pernah bicara tentang Korintus itu kapan? Ada yang ingat nggak? Nggak usah tunjuk ya, kira-kira aja. Kapan bicara Korintus? Kisah para Rasul. Iya, ya. Dapat hadiah dari Pak Richard ya, Kisah para Rasul. Ya, betul ya. Kisah para Rasul ya. Oke, di dalam Kisah para Rasul, kira-kira waktu itu kita membahas dalam topik apa? Ayo, siapa lagi selain Pak Richard? Coba. Nanti hadiahnya diborong Pak Richard semua. Dalam topik apa waktu itu kira-kira? Kaitan sama Korintus. Kaitan sama Paulus. Nah, ini kan sedikit dikasih kode-kode ya, supaya lebih kita ingat gitu ya. Kan sudah lumayan ya, Roma, kita Kisah para Rasul, kita ya mungkin berapa bulan lah ya, 1 bulan lebih sebelumnya. Ada yang masih ingat waktu itu kira-kira kita bicara topik apa? Mengenai apa? Perjalanan misi. Ya, betul ya, perjalanan misi. Nah, perjalanan misi Paulus. Nah, kita melihat di sana ada Korintus mengunjungi ya, atau dia tiba memberitakan Injil di dalam perjalanan misinya di kota Korintus. Oke ya, saya kira sudah jelas ya kira-kira bagian itu. Nanti kita akan review sebentar di bagian itu, baru nanti kita masuk di dalam kitab Korintusnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas ya, ini bagian yang pertama. Jadi nanti kita akan saya akan membahasnya mungkin 4 atau 5 kali. Nanti saya lihat ya. Kalau memungkinkan bisa 4 ya buat 4. Kalau tidak bisa ya kita buat jadi 5 kali. Ya, 5 kali seri untuk Korintus ini. Ya, kalau memungkinkan nanti saya susun lebih lanjut ya, karena kita akan melihat satu-satu ya topiknya. Baik, sekarang saya akan share screen. Ya, sebentar ya, share screen. Oke, sorry sebentar. Saya buka dulu ini PPT-nya. Oke. Share screen. Ya, sudah ya? Oke, sudah muncul. Sekarang saya share screen. Oke. Nah, di sini ya. Nah, kita akan bersama-sama membahas surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini surat Paulus yang pertama ya, kepada jemaat di Korintus. Nah, saya kasih judul, subjudul itu berjalan di dalam terang Injilnya. Sorry, ini judulnya ya, judul besar. Ya, berjalan di dalam terang Injilnya. Ya, ini bagian yang pertama. Jadi kita akan lihat bersama-sama bagaimana di dalam setiap surat yang Paulus tulis kepada setiap jemaat ada pasti di dalamnya ada pesan khusus ya, Tuhan pakai Paulus untuk boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhannya. Nah, secara khusus saya memberi judul untuk jemaat di Korintus yang surat pertama ini adalah bagaimana ya Paulus rindu, Paulus ingin menyampaikan kepada setiap jemaat di Korintus, umat Tuhan di Korintus, supaya mereka bukan cuma tahu tentang the gospel itu ya, Injil Kristus, tetapi mereka sungguh-sungguh boleh hidup atau jalan melakukan segala sesuatu di dalam hidup mereka di dalam terang Injilnya. Ya, ini gambaran runtuhan di kota Korintus ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini runtuhannya dan beberapa peninggalan ini
ada dipengaruhi juga oleh budaya pada saat itu kaitan dengan Roma, Yunani dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan ini brosurnya ya. Kemudian kita lihat ini sekilas ya. Ini kita akan menemukan perjalanan misi Paulus itu di Act ya. Ini 18:1 ini Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama. Nah, ini adalah peta perjalanan misinya yang sudah kita bahas bersama. Mari kita fokuskan di sini ya. Ini akan keluar lingkaran putih sebelah biru sebelah kiri. Ini Korintus. Oke ya, ini Korintus. Nah, di sini surat Korintus, daerah Korintus di sini waktu itu perjalanan misi. Nah, kalau Paulus berperjalanan misi ke Korintus pertama kali, itu berarti dia baru membentuk jemaat baru, membuka ladang baru di sana, ada jemaat-jemaat baru ya di sana. Berarti sudah tulis surat atau belum? Ada yang mau jawab? Dalam perjalanan misi, kalau pertama kali mengunjungi sudah tulis surat atau belum? Belum ya. Itu kita maksudnya tidak sulit untuk mengenal hal itu. Jadi kalau datang ya nggak usah tulis surat, ya. Kalau datang terus tulis surat ya kan eman-eman ya. Nah jadi kalau kita lihat dia tulis surat berarti dia tidak bisa datang. Berarti dia kirim surat. Nah lalu kenapa dia kirim surat? Berarti ada report, ya, ada report, ada update. Kalau bahasa kita sekarang update ya. Berkaitan dengan jemaat di sana bagaimana kondisinya, lalu kemudian karena tidak bisa datang, maka Paulus tulis surat, ya. Nah, jadi kita lihat sama-sama di bagian ini adalah kondisi Korintus di sini. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi sebentar review. Nah, Paulus di Korintus, kita lihat ini ya, ini ada nama-nama yang kita perlu ingat. Ada siapa? Aquila dan Priscilla, ya. Aquila dan Priscilla menjadi murid Kristus. Ya. Nah, ini mereka punya pekerjaan yang sama, pengusaha tenda, ya. Yang mirip dengan sama-sama tukang kemah ini ya dengan Paulus ya. Jadi ini adalah Aquila dan Priscilla. Ini adalah menjadi murid Kristus ya. Pertama kali ini bertemu dengan Paulus di Korintus. Jadi kita review kembali perjalanan misi tersebut ya. Kemudian kita lihat juga ada Titius dan Crispus. Perhatikan ya, ini nama-nama yang kita jarang ingat ya. Tapi ini adalah jemaat di Korintus. Titius dan Crispus menjadi murid Kristus. Ya. Dan nanti Aquila dan Priscilla Paulus ada kasih mereka tugas khusus ya. Jadi mereka mungkin meninggalkan Korintus, menggembalakan jemaat di tempat lain, tetapi kita bisa lihat tetap ada koneksinya, ada relasi hubungan jemaat ya dengan Korintus. Nah, Titius dan Crispus yang mereka di sana. Ya. Nah, di sini kita lihat kemudian siapa itu Titius ini adalah seorang yang tinggal di Korintus dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat ya, di mana pada saat itu orang-orang di sana menolak Paulus, tapi Tuhan pakai Titius ini ya untuk boleh percaya ya. Kemudian Crispus ini kepala rumah ibadat, akhirnya boleh percaya kepada Tuhan bersama dengan seisi rumahnya. Ya, jadi ini Titius dan Crispus. Ini namanya memang jarang ya. Bisa juga orang kenalnya Justus ya, Justus dan Crispus. Oke, kemudian ini jemaat-jemaat yang ada di sana mula-mula. Ya. Lalu kemudian kita lihat ini ya. Paulus di Korintus itu dia tinggal 1,5 tahun. Oke, dia tinggal di sana 1,5 tahun. Jadi ini ayat ini 18 ya, 19 ini ya. Ini tinggal di situ selama 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun ya. Ngapain di sana? Dia mengajarkan firman. Ya, setiap hari Paulus terus beritakan dan melalui mengajarkan firman Allah, Paulus dipakai Tuhan untuk merintis jemaat di Korintus. Ya, nah di sini saya mau kita perhatikan sebentar 18 ayat yang ke-17. 18 ayat yang ke-17 ini penting ya. Ini ada terjadi di sini orang-orang Yahudi dari 14 ya. Orang-orang Yahudi itu mereka mau membawa Paulus ini ke dalam
ini dakwaan, memberikan dakwaan kepada Paulus pelanggaran atau kejahatan. Ya, maksudnya Paulus memberitakan Injil itu dianggap kejahatan, tetapi ya Galio tidak mau ya, ini urusan kalian selesaikan sendiri kira-kira ya. Lalu di sini yang terjadi adalah perhatikan ayat 18. Maka orang-orang itu ya mereka yang marah ini ya, semua menyerbu Sostenes. Ini ada kata Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Jadi ini muncul Sostenes, kepala rumah ibadat. Nah, perhatikan ya, di sini ada Crispus, itu kepala rumah ibadat itu menjadi percaya. Crispus percaya. Lalu kemudian Paulus tinggal 1,5 tahun, lalu kemudian di sini dikatakan ada Sostenes, kepala rumah ibadat. Jadi ada kemungkinan, ini kemungkinan ya, ini analisis begitu ya, ada kayak kaderisasi lah ya. Jadi setelah Crispus, kemudian ada Sostenes yang kemudian menjadi kepala rumah ibadat di sana di Korintus gitu ya. Jadi kita lihat ini ada nama Sostenes. Kenapa ini perlu direview, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena nanti waktu kita baca, paling tidak kita ingat kembali. Ya, makanya membaca Alkitab, kalau kita membaca itu urut dan nanti berkali-kali, nanti akan sangat membantu kita boleh memahami ya firman Tuhan. Ya, karena kita tidak lagi terpisah satu-satu, tetapi kita mempunyai gambaran yang utuh. Apalagi melalui kelas-kelas seperti Bible Class, kita diingatkan kembali gitu ya. Ingatkan kembali, kemudian kita di-review, kita boleh punya dipersiapkan, ini namanya konteks. Ya. Tapi jadi kita mengerti kembali konteksnya, latar belakangnya. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita bisa lebih tahu kondisi yang ada pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi ya bagian ini kan kita kembali lagi ya seperti kita diajak pergi ke Korintus ya. Nah, kemudian kita lihat sama-sama di sini. Nah, kita lanjutkan ada nama Sostenes ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, saya akan masuk di dalam pembagian secara besar ya. Nanti yang akan kita bahas di dalam kitab 1 Korintus ya. Ini pembahasan secara besarnya. Saya akan membagi menjadi 6 ini tadi ya, 5 atau 6. Salam penutup mungkin bisa jadiin 1 ya, 5. Nah, dari 5 ini nanti mungkin kalau bisa dipadatkan lagi supaya bisa cepat selesai ya. Nah, kemudian kita lihat ya, bagian pertama, ini kita lihat di dalam surat 1 Korintus itu Paulus menerima report atau laporan ya bahwa ada problem-problem yang terjadi setelah Paulus meninggalkan Korintus. Nah, ini jemaat kan dirintis. Nah, begitu dirintis sudah jalan ada problem. Nah, jadi kita lihat ya, namanya jemaat di mana saja ya, semua dari sejak awal bahkan sejak pertama kali dirintis bukan berarti semua akan jalan baik-baik saja. Selalu ada problem ya. Nah, tapi ada problem bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Ada problem bukan berarti di sana Tuhan tidak hadir dan bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan tetap ada. Ya, bagaimana di situ merupakan satu hal di mana Tuhan ingin jemaat bertumbuh dan Tuhan kirimkanlah para rasul, para pengajar, hamba-hamba Tuhan untuk memikirkan hal ini. Nah, oleh sebab itu, jikalau suatu jemaat ada permasalahan, tidak boleh ditinggal. Ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya saya ketika diperlengkapi selalu ingat, ya jemaat, kalau kita mau jemaat semua baik-baik, ada nggak jemaat baik? Yang paling baik pun itu tetap ada kurangnya. Ya, tapi kita lihat 7 jemaat di kitab Wahyu yang mewakili seluruh jemaat yang ada. Ya, itu kita bisa lihat setiap itu ada kelebihan kekurangannya. Tetapi kepada setiap jemaat Tuhan mengirimkan hamba-hambanya untuk apa? Ya, untuk menguatkan mereka, untuk menegur mereka, untuk mengajar mereka, supaya apa? Supaya rohaninya bertumbuh, ya, bertumbuh. Oleh sebab itu di dalam 1 Korintus khususnya kita akan membahas beberapa isu atau masalah berikut. Hari ini kita akan bahas isu yang muncul di dalam Korintus 1 sampai 4, yaitu isu favoritism ya. Favorit-favoritan gitu ya. Saya lebih favorit sama kamu ya.
dia sama siapa dan seterusnya. Kemudian nanti bagian kedua itu sex issue. Ya, ini permasalahan seks terjadi di kota Korintus. Jadi tidak heran ya, karena kita sudah lihat ada pengaruh Roma, Yunani, ya. Maka di sana ada kuil-kuil penyembahan kepada dewa-dewa Roma juga Yunani, maka di sana pengaruh Helenistik ya, penyembahan kepada berhala yang juga diikuti ya dengan ini ya, apa ritual seks itu mempengaruhi jemaat Kristen ya, maksudnya di sana. Kita bisa lihat ini ya, ada pengaruh. Jadi sangat kita mesti harus ingat ya, bagaimana yang namanya culture atau budaya itu ada perannya. Jadi kita di sini semestinya harus dengan satu sikapnya itu bukan menolak budaya. Ada orang against culture. Saya mungkin tidak posisi against culture ya. Karena culture juga itu ada di dalamnya bagaimana Tuhan berkarya di dalam berkarya dalam hal ini umum ya. Tetapi kita bersikap waspada dan hati-hati ya, supaya kita apa? Supaya kita tidak dipengaruhi culture, tetapi kita bisa transforming, ya, transform the culture, ya. Nah, kita lihat di sini karena ini ada pengaruh culture, mereka tidak berhati-hati sehingga ada pengaruh masalah di sana, ya. Kemudian ada food issue. Wah, apa ini food issue? Ya, nanti ini satu bagian khusus kita bicara bagaimana Paulus melihat ini makanan dipersembahkan kepada berhala. Ya, masih kemudian praktek ini masih terjadi di dalam 1 Korintus. Ini nanti satu bagian saya ulas secara khusus. Kita akan melihat juga ya bagaimana nanti Paulus dalam hal ini boleh mengajar jemaat di sana dan juga tentunya kita di zaman ini tentu masih sangat berkorelasi erat ya. Kita mungkin menghadapi juga food issue di dalam kehidupan dan pergumulan kita ya, khususnya kalau ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita dan bagaimana sikap kita di dalam hal ini. Kemudian nanti ada meetings issue. Nah, ini meetings issue bukan rapat ya, tapi dalam arti ini mungkin pertemuan-pertemuan yang diadakan berkaitan dengan worship ya, fellowship, nah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan satu kumpulan-kumpulan ibadah gitu ya. Nah, di sini ada meeting issue ya. Jadi dari pasal 11 sampai 14. Dan nanti di dalam pasal 5 itu ada solution in summary ya, secara keseluruhan bagaimana kita belajar tentang prinsip yang Paulus itu tekankan, yang Paulus ingatkan pada mereka supaya mereka boleh menghadapi ya seluruh masalah ini ya, dan juga masalah yang lain itu ya dengan satu keyakinan yang teguh ya. Setelah itu nanti salam penutup. Nah, ini kira-kira ya bagian ini kita belajar ada favoritism, ada sex issue, food issue, meeting issue, solution ini ya, summary, dan nanti salam penutup. Oke, ini adalah kira-kira nanti kita akan bicarakan di dalam seluruh seri di dalam 1 Korintus. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan bicara hari favoritism issue ya, 1 sampai 4, pasal 1 sampai pasal yang keempat. Nah, saya membaginya menjadi 4 bagian, yaitu pasal 1, 2, dan 4. Nah, ini ada sedikit gambaran. Jadi kita akan bicara nanti di dalam chapter 1 atau pasal 1 adalah kira-kira konteks dan problem. Kemudian nanti pasal 2 ini adalah apa yang dikejar. Ya, Paulus kemudian di sini mulai memberikan pengajarannya berkaitan dengan problem yang ada. Paulus kasih tahu mereka bagaimana seharusnya you mengejar ya yang benar di dalam kehidupanmu itu seperti apa. Chapter 2. Chapter 3 nanti kita belajar itu mengenai adalah knowing who you are. Jadi kamu harus tahu kamu siapa. Ya, kamu harus tahu kamu siapa dan baru kamu nanti bisa mengerti dan melihat problem dengan benar ya, dan menghadapinya tentu. Dan bagian terakhir kita akan bicara ini adalah the true servants. Ya, di bagian the true servants nanti mungkin saya akan bagian ini mungkin saya akan memberi ya semacam PR ya. Jadi kita ada PR ya. Jadi kadang-kadang saya memberikan PR di bagian sini, nanti saya memberikan PR supaya nanti kita punya tugas selama 1 minggu dalam pertemuan berikutnya nanti kita bisa membahas. Karena dalam 1, 2, dan 3 saya sudah kasih beberapa contoh nanti dalam pembahasan. Dan bagian yang ketiga ini kan the true servants, coba nanti temukan poin-poin yang boleh berkesan, poin-poin yang memberkati Bapak Ibu sekalian, dan di dalam bagian itu kita belajar ya. Oke.
Nah, sekarang kita akan belajar di dalam chapter yang pertama ya. Oke, kita mulai dengan chapter yang pertama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah muncul ya, Sostenes. Nah, waktu muncul Sostenes, tadi saya sudah kasih review sebentar. Bapak Ibu yang mengikuti tadi kan langsung boleh mengingat. Siapa itu Sostenes? Ayo, ada yang ingat enggak? Saya sambil ini ya, ada yang bisa mau bantu jawab siapa ini Sostenes? Siapa? Siapa yang mau jawab siapa saja? Siapa Sostenes? Lupa? Lupa ya? Pasti ingat lah, masa lupa? Barusan kok. Ada yang mau coba jawab? Nggak usah sungkan-sungkan, jawab aja. Siapa Sostenes? Sostenes adalah jemaat mula-mula di Korintus. Dia sebagai apa waktu di Korintus? Dia di kepala ya atau rumah ibadat. Dia diapain? Dia dipukul ya, gara-gara Paulus memberitakan Injil jadi pengikut dia yang menghadapi aniaya. Jadi dia di jemaat mula-mula yang sudah mengalami penganiayaan. Ini Sostenes, ya. Nah, jadi waktu kita baca dari ini kita tahu, oh, ini surat ditulis oleh Paulus jelas ya, Paulus ya. Kemudian dan dari Sostenes berarti Sostenes ini yang kirim. Dia datang kepada Paulus, dia kasih tahu situasi yang ada, lalu Paulus tulis surat, nanti kemudian Sostenes kirim kembali itu surat. Ya, yang bawa gitu ya. Oke, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan seterusnya. Ya, kemudian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Nah, jadi perhatikan di sini bagian pertama kita bisa belajar tentang surat ini adalah autornya. Jadi penulis surat, kemudian penerima surat, dan kemudian the seal. Ya, di bagian di autor ini penulis dan pengirim ya. Jadi satu, yaitu Paulus yang tulis, kemudian Sostenes ini nanti kemudian mengirimkan surat kepada mereka. Jadi, kemudian ada penerimanya. Ya, penerima suratnya di dalam bagian ini adalah jemaat Allah di Korintus. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali ya kita melihat ya, ini ada satu hal yang saya mau ini Bapak Ibu coba perhatikan di sini ya, sebentar ya. Mana kursornya kok hilang? Aduh. Bentar ya, ini kursornya hilang. Oke. Sebentar. Oke lah. Jadi setiap kali kita kalau melihat ya di dalam bagian ini kita lihat ya, di dalam kondisi yang seperti apapun juga ya sebuah jemaat ya. Kalau Tuhan mendirikan sebuah jemaat, Tuhan tidak pernah tinggalkan jemaat itu. Nah, ini satu hal yang boleh menghibur kita ya. Jadi kita lihat di sini tetap dikatakan ya, di dalam kondisi yang bagaimana sulit, bagaimana kondisi jemaat itu di dalam kondisi yang mengalami ini ya satu problema, tetapi di sana Paulus sebagai rasul dia tetap melihatnya apa? Dia memanggil itu adalah jemaat Allah di Korintus ya. Jadi ini kita harus lihat diri kita sendiri sebagai orang-orang percaya, kita semua adalah jemaat Allah ya. Jangan sampai kita melihat bahwa oh saya di dalam kondisi ini kok saya sepertinya dalam kondisi susah, saya kecewa kepada Tuhan, dan kemudian kita merasa bahwa hidup kita Tuhan telah meninggalkan kita. Itu tidak ya. Itu biasa tipuan iblis ya. Jadi kita percaya, setiap kita yang sudah menjadi orang percaya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita selamanya adalah jemaat Tuhan. Oke ya, jemaat Allah di Korintus. Oke ya, kursor saya hilang, maaf ya. Oke lah, sebentar. Saya mestinya mempersiapkan untuk ini. Coba saya stop share dulu ya. Bentar ya. Ini. Nah, oke, sudah ada. Oke ya, nah saya mau ini. Oke. Nah, ini ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Oke, sebentar. Ya, jadi ini ya, jemaat Allah tadi ya maksud saya. Oke. Nah, jemaat Allah. Nah, di sini kita melihat bersama-sama bahwa setiap kita orang yang sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus ya. Kita harus ingat seumur hidup ya. Kalau kita punya iman
kita sudah diselamatkan Tuhan, kita di dalam anugerah Tuhan sudah selamat, kita adalah jemaat Allah. Ya, dalam kondisi apapun kita tetap jemaat Allah, jangan mau ditipu oleh iblis ya. Kalau kondisi susah, keadaan kita mungkin merasa, oh saya di dalam kondisi ini kok rasanya sepertinya segala sesuatu ya, yang lain enak, saya kok rasanya ada banyak pergumulan dan seterusnya. Ya, jangan berkecil hati, tetap kita ingat Tuhan, tetap menjadikan kita itu adalah umatnya. Ya, oke. Nah, kita terus lihat ya. Kemudian di sini selain the recipient, ini ada the seal ya. Saya kasih istilah the seal ya. Di dalam bahasa Inggris the seal ini mungkin lebih tepat kayak cap gitu ya. Ada seal-nya kayak materai begitu ya. Di sini di dalam bagian ini hasilnya ini adalah ini ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kami. Nah, ini seal kita ya. Sampai hari ini kita bisa lihat dan kita harus boleh memahami ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, itu Tuhan telah menyatakan kita sebagai umat pilihannya, the chosen ya, yang ini the elect ya, umat-umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah pilih secara khusus, maka di dalam diri kita itu Tuhan sudah ya menjadikan kita miliknya selama-lamanya. Ada seal-nya, sudah sah ya di dalam Allah Tritunggal itu ya, sudah sah dan itu tidak ada satupun yang bisa menggugat. Ya, nah ini di bagian pertama di dalam ayat 1 sampai ayat 3 yang kita boleh lihat ya, ini berkaitan sedikit dengan keadaan di Korintus pada saat Paulus ini menulis surat. Oke, yang kita lanjutkan di sini. Nah, di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9, kita bisa lihat di sini bagaimana Paulus memulainya dengan satu ucapan syukur atas apa? Atas karya Allah di dalam hidup umat Tuhan yang ada di Korintus. Jadi perhatikan ya, ini ada masalah. Ketika masalah dari Korintus datang dilaporkan kepada Paulus, maka di dalam bagian ini Paulus justru waktu tulis surat mau kasih tahu kepada mereka dulu, mereka harus tahu bersyukur. Nah, ini adalah namanya Paulus membawa mereka untuk boleh melihat hidup mereka dengan benar. Jadi penting sekali di dalam problem apapun yang kita hadapi, baiklah kita boleh melihat ya dengan cara apa? Jangan langsung kita lihat kepada masalah, tetapi baiklah kita ingat kepada karya Tuhan. Nah, setiap orang selalu lihat dulu apa masalahnya, tetapi melalui bagian ini kita belajar ya. Paulus ngajak kita lihat karya Tuhan. Sekali lagi ya, mari lihat karya Tuhan. Ya, karena karya Tuhan akan membawa kita boleh melihat lebih, maksudnya karya Tuhan jauh lebih besar melampaui segala masalah yang kita hadapi. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat bagian pertama nanti di dalam bersyukur itu Paulus mengarahkan ya, ini suratnya untuk jemaat melihat anugerah Tuhan. Ini ayat yang keempat ya. Jadi di sini adalah kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu. Perhatikan ya, dia langsung bilang kepada kamu, jadi kepada jemaat. Nah, pada saat ini dikatakan kepada kamu ada jemaat di Korintus, kita juga boleh ya melihat bagian ini kemudian mengaplikasikan ya kita sebagai resipien juga ya. Jadi kita mengerti dulu konteksnya kepada jemaat di sana, lalu kita juga boleh kemudian mempraktekkannya ya di dalam kehidupan kita. Jadi bagian ini saya kira dalam menghadapi masalah kita boleh melihatnya apa? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita melihat karya Tuhan. Ya, kita ini manusia memang kadang kalau nggak kelihatan itu ya kita seringkali itu ya lebih sulit ya karena manusia ya itu sesuatu yang wajar saya kira. Nah tapi kita bagaimana kita bisa lihat ya kita nggak usah lihat orang lain, kita lihat aja karya Tuhan di dalam hidup kita ya. Jadi dia bersyukur atas anugerah Tuhan. Hal seperti gini kalau kita belajar ya, lalu kemudian kita bisa lihat prinsip ini boleh kita terapkan. Waktu kita menghadapi kesulitan, mari kita praktekkan ya, kita berdoa ya, bersyukur atas karya Tuhan misalnya untuk anugerah Tuhan. Yang kedua, ini untuk enrichment Tuhan. Enrichment ini saya pakai karena di sini nih ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi ini lengkap ya. Ya. Paulus memberitahu kepada mereka maksudnya Tuhan yang menjadikan seseorang atau menjadikan kita itu kaya. Nah, jadi ini
kaya tidak harus di dalam arti banyak uang ya. Ini the God's enrichment ya. Jadi Tuhan bisa memberikan kepada kita itu satu perhatian ya, supaya kita boleh lihat bukan cuma sekedar materi, tetapi ketika Tuhan memperkaya hidup umatnya itu macam-macam ya, dalam segala hal ya, perkataan, kemudian pengetahuan dan segala sesuatu termasuk di dalamnya kalau ada materi, kalau Tuhan percayakan kepada kita. Nah, di dalam bagian ini kita bisa bersyukur, tetapi kalau kita melihat di dalam materi, mungkin banyak orang melihat, oh kalau saya tidak mendapat. Nah, orang bilang kalau saya tidak mendapat materi, berarti saya tidak bisa bersyukur, salah besar. Ya, manusia selalu lihatnya, oh kalau maunya apa namanya melihat yang namanya kaya selalu dengan harta. Nah, tentu ya, Tuhan bisa memperkaya kita dengan macam-macam ya. Nah, termasuk ketika boleh mengenal firman-Nya, ketika kita boleh mengerti ya apa yang seharusnya kita boleh katakan ya, apa yang tidak boleh kita katakan ya, di dalam segala macam perkataan kita bisa mengontrol lidah kita misalnya, itu termasuk ya di dalam bagian-bagian yang seperti ini kita mendapatkan itu berkat ya, Tuhan memperkaya kita ya, karena enggak banyak orang juga bisa mendapatkan hal seperti ini ya. Jadi setiap orang beda lah ya. Jadi kita melihat dalam bagian ini enrichment Tuhan, kita bersyukur enggak harus berkaitan dengan harta gitu ya. Tapi kita bisa lihat ada macam-macam lainnya. Ya, ini ada beberapa mungkin disebutkan berkaitan dengan hal ini. Kemudian kita bisa lihat juga untuk apa? Keselamatan ya. Ini dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Nah, jadi ini penting ya. Banyak di antara orang percaya jarang sekali bersyukur untuk keselamatan. Saya berharap setiap kita mulai hari ini ya, kalau sudah sebelumnya puji Tuhan, tapi kalau kita jarang maling mulai hari ini, kita melihat hal ini sebagai apa ya, satu berkat Tuhan yang melampaui lah segala yang dunia ini cari gitu ya, yaitu keselamatan. Ya, ini Paulus benar-benar memberikan di dalam pengantar suratnya yang bagian pertama ini ya konteksnya, dan juga sebelum dia melihat tentang masuk ke dalam problemanya, dia bicara soal ini juga. Bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa? Keselamatan kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagian lainnya adalah kita bisa lihat untuk karunia-karunianya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia. Ya, tidak kekurangan dalam suatu karunia. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam setiap jemaat Tuhan, Tuhan pasti kirimkan orang-orang dengan segala karunia-Nya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Dan kita tidak perlu juga melihat bahwa waduh bagaimana ya nanti ya. Ya. Di sini orang-orangnya apa tidak ada karunia-Nya. Tidak ya. Tuhan akan memperlengkapi cukup di setiap tempat, itu Tuhan akan memberikan orang-orang ya yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Jadi untuk setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus bersyukur. Banyak orang juga melihat bahwa kalau saya punya, sudahlah saya tidak bersyukur lah. Saya bisanya apa sih? Saya cuma orangnya sabar. Sabar itu karunia juga, ya. Nah, kalau misalnya kita sabar, karena saya memang sudah kayak begini, kita tidak bersyukur untuk karunia. Nah, kalau misalnya kita juga boleh karunia menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Kadang kita tidak merasa bersyukur untuk hal ini. Ya, banyak orang itu apa? Dia selalu mau kejar yang dia belum punya. Kalau dia belum punya terus punya, dia bersyukur. Ya, tetapi kita boleh melihat bersama-sama. Seharusnya kita bersyukur itu untuk apa? Untuk apa yang sudah Tuhan itu berikan kepada kita. Apapun itu, ya. Nah, banyak kita sudah punya, kalau kita tidak bersyukur, jadi kita kurang menghargai. Nah, kalau kita bisa bersyukur untuk karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan belajar itu menghargai baik-baik. Ya, bahasa Zhongwennya itu hao hao zhenxi ya. Ini bagus ya. Saya sering pakai juga kan. Ini ya hao hao zhenxi. Jadi kita menghargai baik-baik. Kenapa? Ya, karena Tuhan sudah beri. Mari kita menghargai. Nah, seringkali kita justru menghargai yang belum dapat. Nanti pergi cari. Nah, Tuhan kalau tidak kasih, Tuhan disalahkan. Nah, ini salah ya. Bukan seperti ini. Kita belajar bagaimana bersyukur untuk setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian berikutnya adalah untuk pemeliharaan Tuhan di masa depan. Nah, ini satu hal yang menurut saya di dalam apa yang Paulus boleh tuliskan menjadi satu hal yang menguatkan gitu ya. Jadi perhatikan ya, dia mengatakan gini ya, iya berarti Tuhan
Ya, Tuhan juga akan meneguhkan kamu, perhatikan, sampai kepada kesudahannya, sampai kepada kesudahannya. Berarti itu di depan, future. Nah, banyak orang kan kalau jalan hidup selalu berpikirnya masa depan seperti apa. Saya tidak tahu, keadaan makin sulit dan seterusnya. Ya, bagaimana di depan dan seterusnya. Nah, tapi di dalam bagian ini, Paulus sebelum dia masuk ke dalam divine problem ya, jemaat yang ada di Korintus, Paulus kasih tahu dulu ya, mungkin ada banyak hal yang kamu khawatir, mungkin ada banyak hal yang kamu sepertinya nggak bisa masuk di dalam akalmu, tetapi masa yang di depan sampai ke depan ya, future semua itu ada di tangan Tuhan. Bersyukurlah. Kenapa? Tuhan pasti akan memelihara. Providence of God ya. Jadi Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara sampai tuntas. Nah, di dalam doa kita hari ini pun kita belajar seperti itu ya. Kita mungkin tidak tahu besok seperti apa. Baiklah kita bersyukur dan berkata, Tuhan, hari depan Tuhan pasti jaga. Hari depan harapan pasti ada. Ya. Nah, jadi kita menjadi orang-orang yang beriman dalam arti bukan sombong, bukan kemudian gaya, bukan saya beriman jadi jatuh. Karena kita beriman, karena kita percaya Tuhan tak mungkin lalai. Tuhan tak mungkin tidak menepati janjinya bagi setiap orang yang bersandar kepada Dia. Ya, oke. Dan ini kemudian nanti kita lihat di dalam bagian terakhir ini ucapan syukur ini karya Tuhan ini Tuhan kita adalah setia. Jadi Paulus memberikan satu penutup di dalam karya Tuhan bersyukur ini, ingat Tuhan setia. Nah, kita lihat ya, Paulus sudah bawa ini Tuhan setia. Nah, salah bagian ini seringkali kita yang enggak setia. Nah, pada saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Nah, nanti setelah bagian ini kita bisa lihat baru Paulus akan define the problem ya di bawahnya ya. Nah, bagian mana problem yang terjadi dalam diri kita banyak kita tidak setia. Tapi kita bersyukur Allah setia. Artinya apa? Artinya adalah kita diberikan Tuhan itu ya, setiap ada waktu kesempatan ayo kita kembali lagi melihat kesetiaan Tuhan dan kita sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ya, ini bagian yang di ayat 1 sampai ayat 9 kita lihat ya, masih ada lagi. Nah, kita lihat kemudian nanti 10 sampai yang ke 17 ini kita bisa lihat bagaimana Paulus mulai di sana ya menasehatkan kamu ya. Jadi di sini mulai masalahnya muncul. Jadi setelah memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, ingatkan kepada mereka. Setelah itu bagaimana menasehatkan. Ya, ini muncul masalah pertama. Ya, masalah pertama yang kita bahas hari ini adalah favoritisme ya. Jadi muncul masalah pertama mulai nasihat ya. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia, sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana secara runtut ya waktu kita membahas siapa itu namanya tulisan Paulus ya secara urut gitu satu persatu kita bisa lihat cara pemikirannya, bagaimana Paulus mempersiapkannya dan bagaimana sebelum Paulus itu masuk untuk boleh memberikan nasihat. Dan kita bisa lihat di sini ada satu bagi saya melihat ini ada satu hal yang indah gitu ya yang Tuhan pakai Paulus ya. Ini bagaimana dia mengajak jemaat yang baca itu dulu untuk tahu bagaimana bahwa Allah itu adalah Allah yang tetap setia dan bagaimana kita mesti syukur kepada Dia atas karya selama hidup kita. Dan baru pada saat itu waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita di sana disiapkan untuk apa? Siap untuk diajar, siap menerima nasihat, siap untuk ditegur. Itu ya. Nah, jadi ini masalah muncul di sini ya, karena dikatakan di sini kan kamu seia sekata, berarti di sini ada perpecahan yang mulai mengincar, yang mulai terjadi. Ya. Nah, perhatikan ya, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari Apolos, atau aku dari Kefas. Nah, ini yang paling rohani. Aku golongan Kristus. Ya. Nah, di sini masalahnya muncul ya. Ini masalah yang saya kira kita sudah sering tahu. Ya, tapi mari kita belajar bersama-sama di sini sekali lagi. Ya. Jadi di sini bagaimana di dalam bagian favoritisme ini, Pak Paulus menyatakan kepada mereka, jangan ada perpecahan. Ya, seia dan sekata.
ya. Jadi bersatu maksudnya. Kemudian kita bisa lihat di bagian yang ke-11 sampai 12 ini munculnya ya. Jadi masalah favoritisme muncul dari macam-macam golongan, ini mereka kemudian favorit sama siapa gitu ya. Nah, Paulus mengingatkan kepada mereka di dalam ayatnya yang ke-13 ini ya. Ayat 13 adalah ini pusat pengejaran mereka itu harus jelas. Ya, bukan di Paulus, bukan juga di dalam apa ini Kefas atau Petrus ya, tetapi mesti ingat ya, pusatnya pengejaran itu harus jelas bahwa segala sesuatu harus kembali kepada Kristus ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan oh kok pusat kembali kepada Kristus berarti yang golongan Kristus ini yang paling apa namanya rohani. Enggak, justru karena kamu menggolongkan diri, kamu menganggap yang lain lebih kurang karena kamu lebih rohani, nah itu terjadilah di sana jatuh ya. Ya, jadi di sini maksudnya Paulus melihat harusnya semua jadi satu ya. Baik Apolos maupun Paulus semua itu hanya alat saja ya, tapi kita mesti ingat bahwa Kristus itu adalah pusat bagi seluruh orang-orang percaya ya. Jadi kita datang dan kita bagaimana melayani dia ya. Kemudian kita bisa lihat bagian berikutnya adalah pusat pelayanan. Ini Paulus mulai mengatakan ya baik pusat pelayanan bahwa ketika dia melayani ya, dia memberitahu kepada mereka ya. Ya, dia mengatakan bahwa aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Artinya maksudnya Paulus mau mengatakan ya bersyukur dan banyak yang saya baptis ya. Jadi kalau saya baptis kamu mungkin ini golongan saya banyak sekali di sana gitu ya. Nah, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Paulus memberikan teladannya. Ini ya, sebab Kristus mengutus aku untuk bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil. Ya, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Paulus tetap boleh menjadikan Kristus di dalam seluruh pelayanannya. Waktu dia melayani Tuhan, memberitakan Injil, berkata-kata tentang Injil, dia sadar itu bukan dengan hikmatnya dia. Ya, tapi dia berusaha di dalam untuk senantiasa untuk boleh setia ya kepada apa yang Tuhan boleh percayakan kepada dia. Nah, ini bagian yang di dalam apa yang dinyatakan ya di dalam pasal 1 ya, berkaitan ini masalahnya sudah di-define. Di sini kita sudah bisa lihat ada perpecahannya mulai terjadi. Nah, sehingga di sini Paulus digerakkan Tuhan, ini penting ya, harus segera diatasi, harus segera dihandle supaya jemaat di sana boleh dengan satu pemikiran yang benar dikembalikan ya, tidak kemudian akhirnya itu tercerai-berai gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Ini masih pasal yang pertama ya. Nah, pasal yang pertama, kemudian kita lihat. Nah, 18 sampai 25 ini Paulus mulai memberitahu kepada mereka tentang pemberitaan salib ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada satu hal, yaitu Paulus menekankan bahwa pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, tetapi itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, jadi di sini kita lihat ya, Paulus memberitahu kepada mereka bahwa waktu pemberitaan Injil ya, itu dibawakan kepada mereka ya melalui Paulus ya. Ini Paulus menyadari ya, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, apa yang Paulus nanti nyatakan ya. Nanti kita lihat. Saya bagian ini itu saya skip dulu, nanti ada bagiannya baru saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini Paulus kasih tahu kepada mereka bahwa pemberitaannya Injil itu di dalamnya kita mesti ingat ya, pemberitaannya itu adalah tentang salib ya. Jadi crucify Christ ya, Kristus yang disalibkan itu. Ya enggak boleh yang lain. Nah, kalau kita menemukan pemberitaan Injil yang ditambah-tambah, yang dikasih plus-plus yang lain, nah itu sudah tidak benar ya, tidak sesuai. Nah, banyak sekali Injil itu Injil tentang salib tapi ditambah dengan. Nah, orang seringkali memikirkan demikian. Nggak apa-apa kan ya, yang penting kita bicarakan kan tetap ada salib. Ya, tetapi kalau cuma salib aja kayaknya kurang laku lah. Masa bicara tentang salib aja. Ya, Kristus yang disalib, yang kita mesti jadi orang Kristen itu ya kita tahu kalau Kristus saja memberikan teladan bagaimana itu pikul salib. Ya, kita jadi orang Kristen ya masa terus pikul salib aja. Ya bolehlah pikul salib tapi dan hati-hati ya. Jadi saya kira selama ini Tuhan masih izinkan kita ada di dunia, selama pemberitaan Injil masih Tuhan
fasilitasi ya, masih Tuhan selama masih Yesus belum datang kan berarti ada kesempatan memberitakan Injil, maka Injil yang sejati itu pusatnya tidak pernah berubah ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pusatnya tetap adalah the crucified Christ ya. Jadi Kristus yang disalibkan itu ya, pemberitaan tentang salib. Dan ini memang dikatakan bukan hanya tampak bodoh, tetapi adalah ya foolishness ya. Jadi kebodohan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama. Jemaat yang ada di Korintus itu mereka terbagi-bagi dalam favoritisme. Tapi kemudian Paulus kasih tahu kepada dia, dimulai dengan pemberitaan tentang salib. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita lihat Paulus mau membenarkan kembali apa sih yang dikejar. Apa sih yang kalian cari? Ya, kalian sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Tahu tidak bahwa sebenarnya ketika kamu lihat ya favorit aku golongan ini golongan ini, apa yang kalian cari? Ya, di dalam setiap pemberitaan kalian cari siapa? Cari pemberita Injilnya. Nah, banyak orang kan masuk ke situ ya, cari pemberita Injilnya. Ya. Nah, pemberita Injilnya bagus dan seterusnya, maka kemudian banyak tertarik sana, kemudian aku ikut yang ini. Sampai saat ini saya kira favoritisme ini kita tidak bisa tutup mata ya, masih tetap terjadi. Ya, saya favorit yang bagian ini, saya ikut yang ini, saya ikut yang ini, saya ikut yang ini. Ya, favoritisme sampai saat ini masih terjadi. Tetapi biarlah ini mengingatkan kita itu adalah apakah mengevaluasi diri, mengingatkan kita masih sebenarnya siapa yang kita cari? Ya, kalau kita sudah melihat bagaimana yang kita menjadi pusat, yang kita kejar dan semuanya adalah Kristus, yang kemudian pemberitaan tentang salib itu benar-benar kita sadari ya, Kristus yang disalibkan itu firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang menyelamatkan kita di dalam anugerahnya, maka kita ya tidak masalah gitu ya. Tapi saya pikir kita tidak akan terjebak di dalam favoritisme ya. Mungkin kita bisa mengatakan, oh ya, Tuhan ini ya mereka dia setia di dalam pembenarannya. Allah Tuhan itu ya oke. Jadi semua kita bisa melihat menjadi satu kesatuan, satu unity gitu ya. Kecuali memang kita melihat di dalam bagian itu bukan tentang pemberitaan tentang salib. Tentu kita harus bereaksi dengan benar ya. Oke, kita lihat ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa bagi kita yang diselamatkan ya, pemberitaan tentang salib ini adalah kekuatan Allah. Ini jelas ya. Nah, kemudian ini Tuhan itu akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Artinya adalah Tuhan akan menghancurkan itu hikmat dunia. Jadi apa yang dunia pandang itu sesuatu yang baik. Tetapi bagi Tuhan itu belum tentu itu hal yang baik. Bahkan kalau kita bisa mengatakan di dalam konteks Paulus ini ya, dengan pemberitaan Injil, itu dikatakan bahwa dunia itu tidak mau terima Injil. Ketika melihat bahwa yang diberitakan tentang Yesus yang disalib, nggak mau ya, saya nggak mau, masa saya diselamatkan, keselamatan saya ditaruh kepada berita tentang Kristus yang disalib untuk menanggung dosaku, menggantikan aku. Bagi mereka itu nggak masuk akal. Jadi di bagian ini Paulus mengingatkan mereka bahwa ya ini ada tertulis, Tuhan sendiri yang mengatakan, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi di dalam bagian ini Allah itu memakai ya hikmatnya, ya hikmat Allah ya, itu yang tidak terselami itu ya, yang bagi dunia itu kebodohan dipakai Tuhan justru nanti untuk membinasakan hikmat dunia. Ya, nah ini adalah bagian ini ada filosofinya ya di dalamnya. Ini kita bisa lihat bagaimana Paulus menyatakan kaitan hal ini dengan apa yang Tuhan boleh kerjakan ya. Bagaimana apa yang dipandang hina bagi dunia Tuhan bisa pakai itu untuk boleh menaklukkan atau justru mempermalukan dunia ya. Kemudian rencana Allah di dalam menyelamatkan bukan dengan hikmat dunia, tapi ya dengan hikmat Allah. Ya. Nah, ini 22 dan 23 ini menunjukkan bahwa bagi orang Yahudi dan Yunani ini apa ya, kebodohan, batu sandungan, nggak mungkin, it's impossible. Ya. Untuk orang Yahudi batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi bodoh. Ya, orang Yahudi bukan Yahudi dalam hari ini misalnya Yunani dan sebagainya, ini kan para filosofer ya, mereka pintar-pintar ya. Mereka melihat ini sesuatu yang bodoh sekali ya. Kok percaya kepada pemberitaan tentang salib ya.
Ya. Nah, kita bisa melihat bersama-sama. Dan bagi orang-orang Yahudi ya, mereka menolak Kristus. Ini menjadi satu batu sandungan yang mereka tidak bisa terima ya. Nah, di dalam bagian Allah pakai cara ini, tapi mereka yang tidak di dalam ini tadi anugerah Tuhan itu mereka sulit melihat hal ini. Oleh sebab itu Paulus kasih tahu mereka jemaat di Korintus, berarti kan jemaat. Kalian kalau sudah percaya kepada Kristus, kalian mesti ingat ya, sebenarnya hal ini sudah lewat sih karena kalian bukan lagi apa ya? Karena menjadi orang yang sudah percaya berarti sebenarnya kalian mesti ingat ya, pemberitaan tentang salib ini bukan lagi menjadi batu sandungan bagi kalian ya, bukan juga menjadi kebodohan, tetapi ini justru menjadi kekuatan Allah ya bagi kalian semuanya. Nah, ini ada satu hal yang di dalam bagian ini Paulus mengingatkan mereka. Oke. Nah, kemudian 24 dan 25-nya ini, nah ini adalah kekuatan bagi umat pilihan Tuhan. Ya, jadi ini sebab yang bodoh, ini ya perhatikan ya, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, jadi kita bisa lihat sama-sama. Ini sangat apa ya? Kita bisa lihat di sini bagaimana Allah memakai dengan sangat kontras ya, bahwa apa yang bodoh menurut dunia itu dipakai Tuhan untuk mempermalukan itu apa ya, dunia ini. Ya, dunia rasa dia pintar dalam hikmatnya, tetapi Allah justru pakai yang bodoh itu untuk ya mempermalukan hikmat dunia. Nah, di sini kita bisa belajar ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya ketika orang-orang jemaat di Korintus ya, mereka di sana ketika terpecah menjadi golongan-golongan, mereka itu melihat bahwa oh mungkin ini lebih bagus, ini lebih baik. Ini menurut orang-orang di Korintus itu mereka sangat dipengaruhi oleh banyaknya para pengajar-pengajar ya, filosofi di sana ya, Hellenisme itu ya, para pengajar-pengajar yang mengejar pengetahuan yang tinggi ya di dalam mereka di Korintus ya, karena pengaruh daripada Romawi dan juga Yunani ya. Nah, jadi di dalam bagian ini, nah mereka mungkin di dalam bagian ini dia punya fokus geser. Dia punya fokus geser sehingga ketika itu pemberitaan firman Tuhan itu diberikan, mungkin mereka sekarang geser lagi bukan kepada kontennya, tetapi lebih melihat kepada siapa yang menyampaikan atau kontainernya. Ya, nah di dalam bagian ini kita sering mesti lihat. Saya tidak sedang mengatakan bahwa oh kalau konten bagus kita buang kontainernya, bukan ya. Kontainer itu penting ya, kontainer ya. Jadi hal yang bagus. Kalau bisa ya memang konten sudah bagus disampaikan dengan bagus itu kontainernya. Ya tetapi bisa saja kan ya kita harus yang tersedia ya, yang ada itu mungkin ya, bukan dua-dua bisa dicapai gitu ya. Tapi mungkin keadaan saat itu di antara dua gitu ya. Mungkin kita memilikinya kalau misalnya kita harus memilih di antara konten dan kontainer, kita mesti harus memilih lebih kepada kontennya. Ya, bagaimana itu kebenaran firman Tuhan disampaikan dan bagaimana hal itu boleh setia kepada kebenaran Tuhan dan di sana Injil yang sejati diberitakan. Nah, sana kita boleh melihat ya bagaimana kita belajar untuk hal itu. Nah, meskipun di bagian lainnya kontainer kita tidak anti ya. Kontainer kita tidak anti dan saya percaya juga Paulus di dalam bagian ini mengajak kita bersyukur untuk setiap karunia yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana menempatkan dengan benar itu boleh menjadikan ya kita bertanggung jawab atas setiap karunia yang Tuhan berikan secara khusus untuk boleh melayani Tuhan di dalam jemaat yang Tuhan percayakan. Ya, nah ini bagian yang chapter yang pertama. Kita bisa lihat di sini Paulus memulai dengan satu ucapan syukur, kemudian memberikan nasihat, lalu kemudian Paulus berbicara tentang salib ya. Jadi ketika golongan-golongan itu terpecah, orang-orang masing-masing cari golongannya sendiri, aku mau sama ini, mau sama ini, Paulus justru kasih tahu kepada mereka, ayo semua lihat kepada salib. Karena waktu bicara soal salib Kristus, siapa yang menanggung kita? Siapa yang menjadi pusat keselamatan kita? Siapa yang menjadi juru selamat kita? Bukan Apolos, bukan Petrus, ya, juga bukan Paulus, tapi Yesus Kristus. Mari kita lihat di sana. Mari kita semua merendahkan hati kita. Ya, kita belajar. Biarlah Paulus, Apolos, Petrus semua hanyalah hamba-hamba Allah. Ya, yang juga boleh mereka setia kepada Allah sendiri, yaitu Kristus Yesus. Ya, jadi ini di dalam bagian chapter yang pertama kita bisa lihat ada konteksnya yang sudah
jemaat di sana, dan juga problemanya sudah ada, dan bagaimana Paulus juga sudah memberikan ini sebuah nasihat gitu ya bagi mereka. Oke, ini adalah chapter yang pertama ya. Nah sekarang kita lihat ya di bagian lain di dalam chapter ini, khususnya yang bagian terakhir ya, ini kita lihat ya, ini saya tampilkan saja ya. Ini ada sedikit kayak pengulangan atau peneguhan yang Paulus katakan ya. Jadi bahwa hikmat Allah itu yang utama itu untuk meniadakan kesombongan manusia supaya jangan ada orang itu memegahkan diri. Ya, jadi kita bisa lihat Paulus ajak mereka lihat, kamu sebelumnya semua adalah orang-orang yang lemah, gitu ya. Jadi sekali lagi di sini Allah pakai cara yang bodoh untuk memalukan dunia yang rasa dirinya hebat. Dan Tuhan tidak mau kita sombong, ya. Dan ini semua adalah karya Tuhan, bukan karya kita. Sehingga kita tidak bisa berkata, oh saya bersyukur ya karena saya punya ini dilayani oleh, saya ada dalam golongan ini, ya maka saya bersyukur untuk hal ini karena saya dalam hal ini saya boleh lebih rohani dan seterusnya. Nah, saya kira di dalam bagian ini mau mengingatkan Paulus mengingatkan jemaat di sana ya, untuk boleh lihat semua itu karya Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan hanya Allah. Kalian jangan sampai kemudian salah fokusnya, salah senternya, dan itu nanti akan membawa kepada satu jalan yang tidak benar. Ya, oke, ini apa namanya semacam penekanan ya, yang menegaskan kembali apa yang sudah dijelaskan di dalam bagian akhir ya, seperti sebuah summary. Oke. Dan ini bagian terakhir, kalau ayat yang ke-31 ini, mungkin ini saya mau tekankan sedikit. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, saya kira ini poin yang penting ya. Jadi kita meskipun di tengah dunia ini kita banyak mungkin orang nggak ngerti ya, kita mungkin ditinggalkan dalam situasi yang bagaimana, ya kita tetap ingat ya, baiklah kita bermegah di dalam Tuhan. Ya, nah ini menjadi hal yang boleh membangun kita atau memberikan kepada kita kekuatan. Ya, oke, sekarang kita akan masuk di dalam chapternya yang kedua. Nah, di dalam chapternya yang kedua, kita bisa lihat sama-sama di sini ya, berita Kristus yang disalibkan. Jadi ini tadi sudah dikasih tahu untuk lihat kepada Yesus Kristus atau pemberitaan tentang salib. Nah, kemudian di sini mulai ada penegasan kembali, ya mungkin secara lebih khusus, yaitu Paulus menuliskan tentang berita Kristus yang disalibkan. Nanti dia juga akan menegaskan tentang dirinya, kelemahannya, yaitu bagaimana dia mengatakan, saya juga tidak pandai bicara. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus itu tidak pandai bicara. Dia menulis tulisannya itu doktrin-doktrinnya sangat kuat di dalam tulisannya bagus, tapi ngomong itu kalah. Ya, ada satu apa namanya hamba Tuhan juga yang dipakai di zaman Apolos misalnya kita. Apolos itu lebih fasih bicara. Dan Paulus dalam hal ini dia mengakui dia tidak fasih bicara. Tapi dia tidak mengandalkan kefasihannya untuk boleh memberitakan Injil. Ya, jadi dia tidak mengandalkan meskipun dia kurang fasih dalam berbicara, tapi dia tetap melayani ya karena dia tahu Allah yang bekerja. Dia setia melayani ya, dia dengan satu kesetiaan ya, dia melayani Tuhan dengan satu motivasi yang jujur, dan dia mempersiapkan semua dengan baik dan setia kepada Injil yang sejati, menyampaikan Yesus yang disalibkan itu ya. Di sana Paulus memberikan satu penekanan. Saya tidak mengandalkan kepandaian berbicara. Ya, sehingga kita bisa lihat, memang bagian favoritisme ini kalau di dalam jemaat ya kita bisa lihat, ya kita bisa kaitkan kalau dalam kondisi sekarang mungkin kaitannya mungkin khotbah ya. Ya ada mungkin hamba Tuhan yang memang mengkasihkan, oh ini lebih pandai bicara, lebih pintar khotbah ya. Nah, ada juga yang lebih kurang di dalam berkhotbah dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ya. Paulus melalui bagian ini. Ini terjadi di jemaat Korintus karena mereka ini favorit. Oh, aku lebih senang sama inilah. Tentu ya yang ngomongnya lebih bagus, khotbahnya lebih kemudian orang lebih ke sana. Nah, di sini Paulus ingatkan jemaat. Untuk apa? Kita mesti ingat ya, yang disampaikan seperti apa. Ya, kalau misalkan disampaikan kepada kamu, memang senang sekali, kamu itu bisa rasanya wah, apa namanya itu ini khotbahnya bagus sekali, hamba Tuhannya ini menyampaikan dengan baik sekali. Tapi hati-hati, kalau beritanya itu tidak setia kepada Kristus yang disalibkan, mesti itu hati-hati.
Ya, jadi sebenarnya dalam bagian ini kalau di dalam kehidupan kita sekarang, saya kira ini masih relevan ya, sangat relevan ya. Di dalam zaman kita sekarang kita bisa lihat secara kekristenan ini sekarang sudah sangat luas ya. Dan sehingga kita bisa lihat di dalam kekristenan sendiri itu orang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang kita boleh lihat yang favoritnya banyak sekali, yang bagaimana juga subscribernya banyak, like-nya banyak, kemudian dia punya pengikut banyak sekali, tetapi kita melihat kembali, apakah yang karena banyak ini maka kita ikut. Nah, Paulus ingatkan kepada setiap jemaat di Korintus ya, juga kepada kita sekarang hari ini, kita mesti lihat apa yang disampaikan. Apakah Injil yang disampaikan adalah sudah benar? Apakah Yesus Kristus yang disalibkan? Dan atau ada tambahan-tambahan lain? Nah, kalau jemaat sampai cuma melihat kefasihan ya di dalam menyampaikan khotbah, ya kefasihan berbicara itu saja dan itu yang diandalkan, maka ini menjadi satu hal yang salah, tidak benar. Jadi kita mesti lihat sekali lagi itu kepada berita yang disampaikan. Siapa yang menjadi fokus di dalam seluruh berita? Maka tadi saya bilang, ya kita kalau mau pilih ya harapan kita semuanya tentu kita mempersiapkan diri ya untuk boleh memperlengkapi, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap mempersiapkan diri yang terbaik yang saya bisa ya. Tapi yang paling penting kita mesti lihat kontennya itu ya, tidak boleh berubah, harus setia ya kepada kebenaran firman Tuhan, berita Kristus yang disalibkan, yang kita bagikan kepada jemaat gitu ya di dalam misalnya penginjilan atau di dalam pemberitaan firman, itu kita mesti setia di dalam hal ini. Nah, kalau misalnya memang di dalam pelayanan, Tuhan juga pakai setiap hamba Tuhan itu macam-macam ya. Tetapi kalau di dalam bagian itu ada kelemahan-kelemahan yang lain gitu ya. Nah, kita di dalam bagian ini kita saling melengkapi, kita saling menguatkan, kita saling mendukung satu dengan lain untuk apa? Untuk boleh membawa seluruh jemaat lihat apa? Lihat Yesus Kristus. Ya, lihat tentang firman Tuhan, bagaimana kita belajar untuk boleh makin hari itu ya, kita boleh makin serupa dengan dia, dengan Kristus, dan bagaimana kita bertumbuh di dalam satu pengajaran yang sehat. Kalau kita mau bicara dalam arti pengajaran, mungkin pengajaran yang sehat gitu ya. Oke. Jadi Paulus tidak mengandalkan kepada yang berbicara. Nah, kemudian berikutnya adalah ini setia pada berita Kristus yang disalib. Ini jelas saya lanjutkan sudah. Ini jadi bagian ini otomatis bukan kekuatan Paulus tetapi hanya kekuatan Allah saja. Ya, hanya kekuatan Allah saja. Ini memang ya saya kira ini menjadi satu problem yang kita akan hadapi terus selama masih ada di tengah dunia ini, ya. Saya mau bagikan satu cerita ya. Jadi hamba Tuhan ini juga saya lupa namanya. Waktu saya baca mungkin juga nggak disebutkan juga, dia nggak terkenal sih. Karena waktu itu dia lebih membandingkan dirinya dengan ini Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Jadi Charles Spurgeon itu hamba Tuhan yang fasih sekali bicara, hamba Tuhan yang sangat setia yang kepada firman Tuhan, dan di dalam setiap khotbah-khotbahnya itu masanya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, kemudian hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang tidak terfasih bicara ya, kemudian dia bergumul bagaimana ya. Saya jemaat ini apakah saya mendukung gerakan Spurgeon ini di dalam pengajarannya untuk setia kepada firman Tuhan dan dia bergumul Bapak Ibu sekalian. Karena dia berpikir bahwa kalau dia nanti dukung di jemaatnya terus lihat wah nanti kalau ini lebih hebat pindah semua jemaat pergi ke sana. Ya, jadi ini satu pergumulan. Nah, kemudian di dalam pergumulannya akhirnya dia tahu ya saya mesti setia sama panggilan saya sebagai hamba Tuhan dan saya percaya Tuhan yang memelihara gereja di mana saya boleh melayani. Dan jikalau saya ya melihat ada hal yang baik yang saya mesti membagikan kepada jemaatku, ya saya kira Tuhan yang akan memelihara. Maka kemudian ya dia dengan satu hati yang terbuka ya kemudian setiap kali ada kesempatan gitu ya Spurgeon boleh khotbah dan seterusnya dia dorong jemaatnya belajar. Kamu mesti belajar ini yang benar. Ini firman Tuhan. Belajar ikut Kristus. Ya, saya hanya sebagai alat. Saya tidak pintar khotbah. Tapi ini bagus. Kau belajar makanan yang baik. Saya menggembala yang baik-baik. Saya tetap melayani Tuhan. Saya akan mengajar yang Tuhan percayakan pada saya. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata dalam bagian itu ya dalam histori itu mencatat jemaatnya tidak pindah di gereja Spurgeon.
pekerjaan tetap besar dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaatnya dia setia, bahkan bertambah. Kenapa? Karena yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, nah, saya baca peristiwa ini, saya ingat cerita, bukan cerita ya, firman Tuhan ini. Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, Apolos itu hebat, khotbah itu luar biasa. Kalau KKR Apolos ya, masih ada lagi yang membantu lain. Di Korintus ini juga ada. Mungkin yang lain-lain setelah itu muncul kita tidak tahu ya. Yang dikatakan di sana siapa? Nah, mungkin ada golongan lain kita juga tidak tahu. Ya, tapi artinya ada orang yang lebih hebat dari Paulus. Tapi Paulus itu dicatat boleh dipakai Tuhan meskipun tidak fasih bicara. Tapi Paulus dipakai Tuhan jadi berkat bagi seluruh hamba-hamba Tuhan besar lain yang pasti bicara. Pengajaran Paulus, kebenaran kesetiaannya kepada firman Tuhan itu dipakai sampai hari ini. Ya, menjadi satu kebenaran firman Tuhan yang memberkati banyak pembicara-pembicara yang fasih selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Paulus kasih tahu kepada jemaat Korintus, ingat ya, kekuatan Allah bukan kekuatan atau kefasihan manusia. Ya, kekuatan Allah bukan kefasihan manusia. Jadi sama. Saya sebagai hamba Tuhan dalam bagian ini saya melayani dan mengandalkan kekuatan diri, kefasihan bicara ataupun kepintaran lainnya. Itu perlu, bukan ini jadi alasan dalam memperlengkapi diri. Harus rajin, harus tetap setia, harus menuntut diri sampai paling maksimal. Ya, harus setia, itu harus. Tapi di sisi lain ya, kita lihat bukan itu semuanya. Kita belajar apa? Hanya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kita maju. Nah, demikian juga kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan. Kita harus mengerti hal ini. Kita harus tahu bahwa yang benar itu apa. Yang saya kejar itu Yesus Kristus. Yang saya kejar itu firman Tuhan. Yang saya kejar itu adalah bagaimana saya boleh setia. Ya, dan saya juga mendukung setiap hamba-hamba Tuhan saya yang setia meskipun mereka kurang fasih, meskipun mereka ada kekurangan dan seterusnya. Nah, tapi bagian ini kita mendukung bersama-sama jalan sebagai satu kesatuan, berjalan bersama ya, untuk apa? Melayani Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini kita boleh belajar ya, menjadi jemaat yang setia kepada firman ya, lebih daripada kita lebih mengejar hal-hal yang bersifat mungkin pakai dalam tanda kutip mungkin ini ya duniawi ya, dalam kondisi duniawi dalam arti mungkin ya kalau kita disajikan atau dikasih pilihan sekarang kondisi online ini YouTuber di mana-mana, maksudnya online di mana-mana, di YouTube kita bisa cari semuanya, macam-macam ada di sana. Nah, kita di bagian itu kita belajar untuk apa? Untuk boleh lihat ya mana yang setia, mana yang tidak setia. Kalau misalkan bagus sekali penyampaiannya, sangat inspiratif sekali, tetapi mungkin tidak setia. Nah, bagian itu cocok sama saya kurang saya cocok dengar, tetapi bagian ini juga ada hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani belajar memilih apa? Pilih yang setia. Ya, meskipun di dalamnya kita mungkin harus ada ini ya, support lain ya di dalam arti, maksudnya mendukung itu adalah mendukung dalam arti itu kita ini memberikan satu mungkin masukan atau kita memberikan satu support supaya bagaimana ya kita juga boleh menikmati satu kebenaran firman Tuhan yang boleh dihadirkan di dalam satu jemaat gitu ya. Oke, jadi ingat bersama-sama hanya dalam kekuatan Allah ya, bukan di dalam kekuatan kita sendiri. Nah, kemudian juga beriman hanya di dalam Allah saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian yang chapter 2 ini penekanan Paulus itu adalah hikmat Allah ya, ditekankan bahwa yang diberitakan itu adalah hikmat Allah. Dan ini dinyatakan secara khususnya itu di dalam ayat yang ke-7, hikmat itu tersembunyi, rahasia. Tetapi sekarang dinyatakan. Oke ya, hikmat itu tersembunyi dan rahasia, sekarang itu dinyatakan. Ya, disediakan dan dinyatakan. Nah, dinyatakan seperti apa? Nah, kita sekarang lihat. Dunia ini tidak mengerti. Jadi di sini ada banyak dikatakan di sini ya, misalnya tidak ada dari penguasa dunia ini mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, ini ya. Sebab jika sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi artinya tidak mengenalnya. Oleh karena itu Yesus disalib. Ya. Nah, tetapi di dalam bagian ini kita bisa lihat ayat 9 ini ya. Kita lihat di ayat 9 ya. Hikmat Allah tidak mungkin dikenal tanpa wahyu khususnya. Perhatikan ya.
Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah grace atau anugerah. Allah yang berinisiatif, Allah yang memberikan itu pertolongannya bukan karena kita, tetapi Allah sudah sediakan. Ini namanya grace, anugerah, kasih karunia, belas kasihan Tuhan, ya. Atau kita bisa katakan itu dalam perjanjian lama mungkin hesed, ya, kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada orang-orang yang Dia mau pilih, yang mau jadikan umatnya. Hesed, Allah yang setia itu. Nah, bagian ini ya Bapak Ibu sekalian, hikmat Allah ini, ya khususnya di dalam ini poin penting di dalam ayat yang pasal 2 ayat yang ke-9 ini khususnya. Ini sering disalah tafsirkan ini. Banyak orang ini mereka pakai ayat ini yang mungkin bisa lah ya. Kalau kita kan kadang kalau dalam pergumulan masing-masing kita tidak bisa judge juga kalau dia bagian ini merasa Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi, it's okay. Tetapi sebenarnya ayat ini tidak bicara soal hal-hal yang bersifat materi ya. Ini bisa melampaui materi. Ini yang rohani. Ini bicara tentang Yesus Kristus yang Allah sediakan bagi setiap orang. Ya, bagi setiap orang yang dikasihinya, ya. Ini adalah Yesus Kristus, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi sebenarnya kurang tepat sih ya kalau misalnya pakai ayat ini untuk konfirmasi mendapatkan berkat tertentu. Misalnya apa? Oh, saya dari kesulitan ini kemudian tiba-tiba selesai doa dapat ini terus pakainya ayat ini. Jadi apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga dan seterusnya. Sebenarnya kurang tepat ya sebenarnya. Nah, tapi di dalam bagian tertentu saya juga percaya bahwa firman Tuhan bisa berbicara ya, maksudnya menguatkan kita sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Jadi ya di dalam bagian ini pun saya masih bisa menerima ya, karena firman Tuhan itu dia punya satu kuasa ya yang boleh menjangkau personal setiap hati kita. Tapi di dalam mengajarkan ini kita tidak boleh bicara soal ini perhatikan ya, kamu tidak usah khawatir lah, kamu hidupnya bagaimana, susah, kamu begini, nanti apa, semua nanti Tuhan sediakan. Lihat ayat ini, itu dasarnya tidak tepat ya. Ini berbicara tentang Yesus Kristus yang berinkarnasi. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia itu boleh menerima anugerah Tuhan ya. Jadi dia diselamatkan. Jadi Allah tidak pernah dilihat mata. Siapa yang bisa lihat Allah? Ya, pengajaran-pengajaran secara audible itu didengar oleh telinga, langsung Tuhan ajarkan, tidak ada. Tapi Yesus Kristus datang, ya, dia datang sebagai manusia, dilihat mata, pengajarannya bisa didengar, dan bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia itu apa? Yaitu bagaimana sebenarnya melalui yang namanya manusia, bahkan dia itu sebagai kebodohan, batu sandungan Tuhan pakai untuk menyelamatkan. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, mereka yang mengasihi Dia ini harus kita melihat di dalam bagian ini di dalam konteks karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kenapa? Karena sudah ada kata semua yang disediakan Allah. Semua yang disediakan Allah. Nah, ini di sini membedakan kita ya di dalam seluruh pemikiran kita waktu kita belajar firman Tuhan. Kita harus ada framework itu teosentris atau kristosentris. Ya, bukan antroposentris atau semua berfokus kepada kita mau apa, kita melakukan apa. Maka Tuhan nanti akan bisa menyediakannya. Nah, kita harus lihat, memang kita mengasihi Tuhan, tetapi sudah disediakan dulu oleh Allah. Nah, di dalam bagian ini kita lihat. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan anugerahnya kepada kita. Dan ini hanya mungkin terjadi, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hikmat Allah hanya bisa dikenal itu dengan wahyu khusus. Hikmat Allah hanya bisa dikenal itu dengan wahyu khususnya. Jadi hari ini kalau kita sudah boleh mengenal Tuhan, kita menerima wahyu khusus, kita harus bersyukur ya, itu sudah melebihi seluruh dunia ini. Kita tidak akan sanggup membeli. Ya, saya pernah ya sampai ada di dalam diberikan satu pengalaman Tuhan ya, untuk boleh berkata ya kepada Tuhan ya satu doa yang akhirnya saya bersyukur di dalam pimpinan Tuhan, saya boleh berdoa, Tuhan apapun ya, mungkin saya boleh tidak punya segala sesuatu, mungkin apapun dalam kondisi yang paling bawah yang boleh saya alami,
Saya cuma punya satu, yaitu Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusakaku yang abadi, pusakaku selama-lamanya. Tuhan, jagalah imanku, supaya aku tetap ikut Tuhan, melayani Tuhan, tidak mundur sampai aku berjumpa dengan Engkau. Saya bersyukur Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu bisa karena apa? Karena Tuhan kasih kekuatan. Ya, karena Tuhan kasih kekuatan. Nah, biarlah setiap kita boleh ya juga di dalam setiap event di dalam hidup kita makin belajar mengenal hikmat Allah. Hikmat Allah, ya. Oke, kita lanjut di sini. Hikmat Allah hanya dinyatakan kita melalui Roh Allah, ya. Jadi di sini mesti kita mengerti dengan baik. Dinyatakan oleh Roh Allah itu berarti apa? Berarti harus ada karya Tuhan dulu. Dalam hal ini Roh Kudus melahirbarukan kita. Ya, baru kemudian di dalam pimpinan Roh Kudus, ketika kita sudah dihidupkan rohaninya, kita dicelikan mata rohani kita, baru kita bisa mau mengejar hal-hal yang rohani. Baru kita bisa lihat yang bodoh menurut dunia itu adalah hal yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan baru kita punya appetite. Appetite itu apa? Selera, ya, ingin makan, nafsu untuk makan itu ya, appetite akan makanan-makanan rohani yang Tuhan boleh siapkan bagi kita. Ya, jadi ini nanti dari 10 sampai 13 saya tidak baca ya, tapi ini bagian ini menyatakan bagaimana itu semua dinyatakan kepada kita itu oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah yang terlebih dahulu melahirbarukan kita dan kemudian memimpin kita untuk boleh terus nanti bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam seluruh karunia yang Tuhan siapkan. Di sini nanti dikasih tahu kepada kita ya bahwa apa yang tidak berasal dari Roh Allah tidak mungkin akan menerima Roh Allah. Ya, jadi ini di sini nanti kita bisa mengerti ya, ada firman Tuhan mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia itu juga pada saat yang sama kita menempatkan diri kita menjadi musuh Allah. Jadi ini sesuatu hal yang tidak bisa abu-abu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagian ini ya, kita kalau mau mengenal Tuhan ya hidupnya mesti di dalam apa yang Tuhan mau. Ya, keinginan roh bertolak belakang dengan keinginan daging. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mesti mematikan itu keinginan daging. Ini pergumulan, tidak mudah memang. Saya percaya setiap kita mungkin ada pergumulan kita masing-masing, kita masih ada dalam kedagingan, tetapi jangan kecil hati. Waktu jatuh, jangan kemudian kita mundur, tapi kita harus datang pada Tuhan, mohon ampun, minta Tuhan kekuatan, bangun lagi. Ya, nah kita harus tahu kita hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam kedagingan. Ya, nah di sini kalau di dalam bahasanya orang-orang Puritan itu, yang saya senang ya, kalau pakai bahasa mereka itu, karena bahasanya itu agak membuat kita itu agak kaget begitu ya istilah-istilahnya. Misalnya mematikan dosa, gitu, mematikan dosa. Jadi seakan-akan dosa itu sesuatu yang memang hidup kamu mesti matikan. Gitu. Tapi di dalam bagian ini, nah kita mesti ingat baik-baik. Kita bisa nggak matikan dosa? Dikasih tahu di sana. Mereka banyak sekali orang-orang Puritan itu orang reform di Inggris gitu ya. Nah, di dalam zaman itu. Jadi mereka lihat kalau kamu matikan dosa, itu dengan apa yang kamu berdasarkan kekuatanmu itu impossible. Kamu akan tetap dikuasai dari justru dari Kristus yang sudah mengalahkan dosa, kamu sandar Kristus, kamu hidup bagi Dia, di sana kamu akan mematikan dosa. Ya, jadi seringkali kita waktu fokus matikan dosa, jangan kita fokus kepada dosa. Mari kita fokus kepada Tuhan. Ya, jadi di sini hikmat dinyatakan kita melalui Roh Allah itu Paulus ajak kita, ayo kita lihat kepada Kristus, kita lihat kepada Roh Allah, Roh Kudus yang pimpin kita. Kita mengarahkan hati kita kepada apa yang menjadi perhatian Tuhan. Ya, nanti di sini kita bisa lihat. Nanti Paulus boleh mengatakan semua yang baik, semua yang apa itu sangat itu kaitan dengan buah-buah roh itu ya, apa yang menjadi kesukaan roh itu ya. Jadi kita memikirkan hal itu. Sehingga waktu kita mengejar hal ini, otomatis ini mematikan dosa. Nah, kita kalau fokusnya kepada saya pokoknya kepada dosa ini, maka kita lupa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita menjadi lebih kesulitan ya. Jadi kita bisa lihat bagian ini. Di sini ada pertolongan Allah ya, bukan bersandar kekuatan kita. Oke. Nah, kita lihat sini. Nah, bagaimana kemudian di Masedonia mengaku yang sama, kemudian dikasih tahu hanya manusia rohani yang bisa melihat hikmat Allah, dan itu kenapa kita bisa lihat. Ini penting ya, karena Kristus. Sekali lagi, jadi ini sebenarnya seluruh bagian ini dari awal sampai akhir ini ya, bagian ini semuanya. Ini bicara soal Christ, ya, Christ, Kristus, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini istilah Kristus ya, ini istilah Kristus. Nah, jadi ini kita bisa mengerti hikmat Allah
karena ada Allah yang menyatakan diri kepada kita, dan dia pribadi itu adalah pribadi Allah kedua, yaitu Yesus Kristus. Without Christ, ya, tanpa Kristus, kita tidak mungkin bisa mengerti hikmat Allah. Di dalam Kristus, kita menikmati hikmat Allah itu dan boleh bertumbuh di dalamnya. Ya, kita lanjutkan. Ini chapter yang ketiga. Oke, ini chapter yang ketiga. Di dalam chapter yang ketiga, kita akan lihat sama-sama di sini Paulus mengajar kita untuk belajar ini ya. Knowing who you are. Knowing who you are, ya. Jadi kita harus tahu siapa kita. Nah, ketika kita sudah mengenal Allah kita, nah ini bagian ini satu konsep Johannes Calvin yang sangat terkenal ya. Kita sudah mengenal Allah, kita akan mengetahui siapa kita. Nah, oke ya, itu saya udah bahas, sering sekali sudah saya bahas. Sudah istilah ini kita kenal. Jadi kita belajar di dalam bagian ini chapter 3, Paulus kasih tahu kepada mereka ya, supaya kamu jangan ada perpecahan, jangan ada favoritisme di sana, mesti kamu kenal siapa diri, knowing who you are ya. Nah, bagian pertama mungkin kita bisa lihat di sini ya. Dikasih tahu ya, kalau kamu masih kondisi seperti itu, kamu masih belum dewasa, kamu masih anak-anak. Ya, masih bayi kamu. Jadi ini mulai agak keras, meskipun kelihatannya itu pelan, tetapi tulisannya itu keras. Nah, di dalam deliver atau kita di dalam memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar untuk menerima hal-hal yang keras, untuk belajar menerima hal keras. Mungkin disampaikan tidak keras ya, dengan lemah lembut, dengan apa. Tapi kalau berita keras itu tetap keras, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mau bicara bagaimana alusnya, bagaimana apa ya, muter-muter alus apa, kalau kita bicaranya tidak ya tetap kan tidak ya, cuman kalau enggak mau muter-muter kan langsung aja tidak gitu misalnya, atau ya itu kan jelas ya. Jadi kita bisa lihat di sini Paulus sebenarnya di dalam seluruh tata dia menulisnya ya, kita lihat dia sangat tegaskan ya. Dia bicara sama mereka begini, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara kamu seperti dengan manusia, kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Wah, ini keras. Langsung dikasih tahu bahwa ini belum dewasa dalam Kristus. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, perhatikan ini ya, waktu ini ditulis, bahkan dia bilang sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, jadi di sini ini kita bisa lihat ya, Paulus memberikan kepada mereka satu teguran keras. Ya, tapi ada nasihat. Nah, inilah kita bisa lihat ya, bagaimana sebenarnya prinsip yang Allah nyatakan itu boleh Paulus terapkan. Yaitu prinsip apa? Sebenarnya ini prinsip Kristus yang disalibkan. Kristus yang disalibkan itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak mungkin selamat, manusia harus dihukum. Tetapi Allah yang menanggung. Bukan berarti dikatakan kamu manusia baik-baik saja. Tidak. Kamu adalah sinner. Kamu orang yang berdosa. Kamu sudah jatuh di dalam dosa. Itu keras kan? Ya. Tapi kita bisa lihat ada kasih Allah di sana. Kristus menjadi juru selamat. Dia menanggung dosa kita. Jadi kita bisa lihat di dalam pelayanan Paulus, di dalam ini penggembalaan Paulus, dia menegur keras, tapi pada saat sama dia mengajar. Nah, baiklah kita menyiapkan hati kita ya sebagai anak-anak Tuhan, ya jemaat Tuhan juga siap untuk diajar dengan yang keras. Ya, jangan cuma mau dengar yang enak-enak seperti makanan rohani. Makan rohani itu ya sesuatu yang keras, kita belajar untuk mencerna ya, belajar untuk terima. Ya, tapi kalau belum bisa terima, maka tugas hamba Tuhan di sini ya dalam mengembalakan mesti sabar. Ya, mesti sabar ya. Bagaimana kita belajar untuk dalam satu waktu, bagaimana membimbing, bagaimana kita tetap tidak jemu-jemu mengajak sampai jemaat boleh siap menerima makanan keras ya. Oke, di sini karena bayi rohani itu cuma bisa menerima makanan berupa susu, bukan makanan keras. Ini seperti sebuah kesimpulan ya Bapak Ibu sekalian, seperti sebuah kesimpulan. Tapi kesimpulan ini didapat dari ini, ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah di dalam ayat yang ketiga. Paulus kasih tahu, kamu loh masih manusia duniawi. Di antara kamu ada iri hati, perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Kamu hidup secara duniawi. Wah, ini jelas. Jadi ini dari buahnya ya. Ini ada prinsip juga di sana. Dari buahnya kamu mengenal. Jadi kita bisa harus tahu. Dan kita waktu tahu diri kita seperti apa.
Mungkin kita tidak tahu, tidak sadar, tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita dan kita ditegur, yuk bertobat. Nah, ini berarti kita knowing siapa kita. Saya sekarang seperti apa? Kalau posisi saya tidak benar, saya ditegur, ya saya mesti harus tobat di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Ya, kalau saya selama ini seharusnya saya sudah waktunya untuk boleh belajar, udah dewasa ini, waktunya sudah panjang. Tetapi saya harusnya menerima makanan keras, tetapi saya mintanya terus susu. Saya mesti bertobat. Ya, jadi sebagai umat Tuhan kita mesti belajar juga untuk memperlengkapi diri kita ya. Khususnya gini kita harus bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Bertumbuh. Ya. Ya, satu kali ya kalau kita lihat ada seorang anak-anak gitu ya, dikasih apa itu makan ayam gitu ya, kemudian dia makan ayam, dia ambil ayam itu apa itu namanya paha ayam gitu ya, kemudian dia jilat-jilat gitu juga mainan, atau mungkin kita bisa lihat itu lucu gitu ya, wah lucu ya anaknya ya, dia pegang makan ayam jilat-jilat, ini taruh di hidungnya, taruh ini, itu umurnya mungkin setahun, lucu, wah pinter ya, kamu suka ayam ya, wah pinter anakku ini ya, pilihnya yang ayam yang itu pahanya, terus dijilat-jilat, wah enak ya, wah kamu pengen ditaruh di hidungnya, oh dia pintar, dia mau tahu baunya. Umur setahun. Kira-kira ya, kalau nanti dia umur misalnya 3 tahun, dia ambil makan itu, tetap sama, ambil makan gini, ditaruh di hidungnya atau di kupingnya. Bagaimana kita? Mungkin kita masih pikir, wah, jangan gitu, dimakan aja, dimakan, cuma digini-gini, ya, taruh di mulutnya, jilat-jilat, taruh di hidung. Terus umur 7 tahun, dia masih ketemu ayam diambil gitu, bau dijilat-jilat, taruh di hidungnya, taruh di pipinya, kuping. Kita sudah bilang apa? Problem ini something wrong. Kita mesti lihat kenapa ini. Benar nggak? Apalagi nih umurnya sudah 25 tahun, 30 tahun, tetap ambil ayam seperti itu gitu, berarti kan ada something wrong. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Perlunya pertumbuhan rohani. Pertumbuhnya kita bertumbuh. Jadi bukan selama-lamanya kita minum susu gitu ya. Tapi kalau kita mau terus seperti itu, cuma maunya minum susu dan seterusnya. Nah, nanti itu bisa pertumbuhan tidak sehat. Ya, karena sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita segala kelimpahan gitu ya. Berkat rohani disediakan, dan kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk juga menempatkan bagian diri kita, menuntut diri kita untuk bertumbuh. Oke? Oke. Dan ini tugas Paulus sebagai hamba Tuhan yang juga mengingatkan saya, tidak boleh jemu-jemu terus untuk bawa jemaat Tuhan. Ingat hal ini dan terus bertumbuh. Oke, lanjut ya, chapter 3. Berikutnya adalah kita lihat ya, ini dikasih tahu tadi, favoritisme ini merupakan bukti ketidakdewasaan. Ya, there is no reason for division. Jadi sebenarnya nggak bisa kita favoritisme ya di dalam sebuah jemaat Tuhan. Ketika Tuhan memberikan siapapun di sana melayani, yang lebih diperlengkapi lebih, melayanilah di dalam panggilanmu dengan sukacita dan menjadi berkat. Yang mungkin ada kekurangan, jangan kecil hati, tetap setia. Yang penting kita lihat, arahkan hati kepada Kristus, setia kepada kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kapasitas yang ada. Tuntut diri untuk boleh terus maju, ya, untuk boleh maju. Kalau ada masukan diberikan, kita jangan kemudian apa itu namanya menjadi orang yang kemudian waduh marah, kecil hati, nggak mau lagi, ya, ngambek dan seterusnya. Nah, kita ini bukti kedewasaan ya, bagaimana bersama-sama untuk apa? Untuk kemajuan jemaat Tuhan, untuk boleh pertumbuhan rohani yang baik, membawa sebuah jemaat bawa kepada Yesus Kristus. Hidup mereka makin dewasa, tidak menjadi anak-anak rohani, tapi terus bertumbuh, boleh memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Kemudian di sini Paulus dan Apolos itu melakukan tugas mereka. Tuhan yang berkati. Ini penting sekali, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Semua ya, kita sekalian mesti ingat, siapapun kita hanya menjadi alat. Tugas kita lakukan paling baik, jangan sampai menyimpang. Dan di bagian situ Tuhan yang memberikan. Sekecil apapun itu, lakukan dengan sepenuh hati. Persembahkan kepada Tuhan dengan satu niat yang sungguh-sungguh. Ini tanggung jawab kita. Tak boleh niatnya salah. Harus sungguh-sungguh persembahan kepada Tuhan dan harus benar. Ya, kalau niatnya sudah bagus tapi persembahannya salah, ya juga Tuhan itu sayang sekali ya. Banyak orang itu dia bagus sekali melakukan seluruh kebaikan dalam hidupnya, tetapi tidak di dalam koridor yang benar, yaitu menjadi sia-sia. Nah, ini kasihan sekali.
Ya, jadi kita mesti lihat Tuhan yang memberkati atau Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya, ini ayat yang sangat menguatkan sekali ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah atau bangunan Allah. Ya, ini kita mesti ingat sama-sama. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Sini ya, Tuhan yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi berikutnya adalah setiap orang bertanggung jawab. Ini 10 sampai 12. Kita lihat di sini. Ya. Semua bertanggung jawab, ya. Jadi sekali kelak, ya, kita mesti lihatnya. Orang akan nampak, ya. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak itu akan nampak karena hari Tuhan akan mengujinya. Jadi baiklah kita bersama-sama ya di hadapan Tuhan, kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kita membangun diri kita dan juga orang lain ya sama-sama dalam satu jemaat Tuhan. Fokus kita bagaimana di dalam kerajaan Tuhan kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang boleh hidup mengejar apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Ya, karena Tuhan menguji setiap pekerjaan setiap orang. Apa yang kita cari sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang kita cari? Kita mencari firman Tuhan dan kebenarannya atau kita mencari ini kesenangan di dalam mendengarkan atau orang yang delivernya. Nah, ini menjadi dua hal yang kadang-kadang bisa sangat tipis bedanya. Ya. Ada orang itu bilang begini, ya saya sih kurang setuju Bapak Ibu sekalian. Ya saya nyatakan dulu ya, saya sih kurang setuju tapi saya kasih contoh. Ada orang bilang begini, ya enggak apa-apa ya, deliver firman Tuhan itu ada macam-macam panggilannya. Ada yang menjadi itu memberikan firman Tuhan itu pakai lawak gitu ya. Komedian gitu ya. Saya kok nggak setuju ya. Jadi kalau artinya memberitakan firman Tuhan masuk ke gereja, jadi menghibur ya. Jadi komedi-komedi supaya jemaat dengar kemudian tertawa-tertawa. Seneng loh jemaat yang dengarkan seneng. Itu banyak juga loh sampai hari ini. Jemaatnya banyak sekali yang seneng dan dia orang-orang yang demikian juga viewernya dicari banyak orang juga. Karena apa? Seneng dengarnya. Ya, rasanya segar gitu. Datang gereja sudah penuh dengan segala kesulitan hidup, datang ke gereja dihibur, ketawa-ketawa. Atau ya, kalau saya sih kok rasa enggak seperti itu ya. Saya merasa kita datang ibadah kepada Tuhan waktu datang beribadah kepada Tuhan, baik saya yang menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat. Kalau saya jadi jemaat mendengarkan, ya kita sedang kita sedang mau beribadah kepada Tuhan. Kita sedang mau menyenangkan hati Tuhan, kita sedang mau taat dan mau mencari ya apa yang Tuhan senang ya, bukan justru kita yang dihibur dan sebagainya. Nanti waktu kita sudah sungguh mencari kehendak Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, ya kita akan dihibur. Firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Sukacita itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan bagaimana kita dalam keadaan yang letih lesu kita boleh dibangunkan, firman Tuhan itu menolong kita hidup kembali. Ada penghiburan yang disediakan, penghiburan yang ajaib. Ya. Kemudian kita lihat, kita ini adalah bait Allah. Perhatikan ya, Paulus ini mengatakan kepada mereka semua dia. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Jadi setiap kita itu harus bertanggung jawab di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah bangunan Allah. Ya, bait Allah. Ya. Jadi di dalam bagian ini juga teguran keras kepada setiap orang yang melayani. Ya, jadi yang melayani khususnya saya bagian ini ditegur juga keras, Tuhan ingatkan harus dengan sungguh-sungguh. Jemaat itu ya kita semua itu adalah bait Allah dan bagaimana harus dibangun dengan dasar yang benar. Jemaat sebagai bait Allah juga harus sadar bahwa kita adalah bait Allah yang harus diam di dalam kita adalah bagaimana kebenaran Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita dan itu semua boleh dimungkinkan karena kita sudah diselamatkan di dalam anugerah yaitu melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi luar itu kita tidak mungkin dan tidak ada kemungkinan untuk bisa menerima segala berkat tersebut. Ya, jadi ini Paulus kasih satu bagian ketiga untuk supaya kita mengenal diri kita. Siapa kita? Kita ini adalah siapa? Di bagian kita ini seperti apa? Apakah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang mengejar kerohanian? Kita kenal saya ini adalah anak-anak Tuhan.
Ketika saya menjadi murid Kristus, yang saya kejar itu bukan lagi hal-hal yang bersifat semua yang keinginan duniawi itu, ya. Makanan duniawi itu yang saya mau kejar. Tapi kita harusnya sudah mulai mengerti mengejar makanan rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya ngomong mengejar makanan rohani bukan berarti kamu nggak boleh makan. Bukan itu ya problemnya. Jangan keliru. Ini di sini ada pada saat yang bersamaan itu ada makna secara konotasinya juga, ya. Tetapi ada juga kita bisa melihat makna secara denotasinya. Itu juga ada, bisa bersamaan di dalamnya. Dalam arti begini, kalau kita bisa mengejar makanan duniawi itu apakah kita penting? Kalau dalam bagian ini makanan sehari-hari ya jelas penting, ya. Itu tetap kita perlukan, tetapi kita harus mengerti bahwa kita juga butuh. Kita loh mementingkan makanan duniawi, tetapi kita lupa ya menyiapkan kesehatan untuk makanan rohani. Nah, di dalam bagian ini kita mesti ngerti kalau kita anak-anak Tuhan sudah percaya, ayo kita mengejar makanan rohani yang sehat. Ayo kita sungguh-sungguh mengenal diri kita. Kalau kita dalam bagian ini kita ada, oh saya bagian ini saya ada belum melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Ayo kita repent gitu ya, kita bertobat ya. Tuhan tolong saya mau kembali lagi sungguh-sungguh bukan hanya minta makanan itu seperti susu ya, tetapi saya belajar mengenal pemakanan yang keras gitu ya, yang boleh membawa pertumbuhan yang sehat. Oke ya. Nah, ini kemudian mengenal diri kita juga bahwa kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu kalau kita adalah bait Allah, Roh Allah tinggal di dalam kita, maka kita tidak boleh sembarangan. Maka kita harus boleh dan sungguh-sungguh di dalam segala sesuatu. Waktu kita mau mengejar sesuatu yang benar, ya khususnya di dalam pelayanan, kita mesti ingat ya bahwa Roh Allah yang diam di dalam kita. Segala fokus dan segala tujuan hidup kita harus boleh mengerti fokus ini dengan benar, tidak boleh geser, tidak boleh diganti oleh yang lain, ya termasuk di dalamnya secara khusus bagian ini adalah yang menggesernya apa? Mungkin ya ini ya favoritisme ya. Dalam kondisi ini, oh saya lebih suka ikut ini, saya lebih suka ikut ini, saya lebih suka ikut ini. Nah itu kita mesti hilangkan. Ya, jangan sampai itu menjadikan perpecahan. Tapi biarlah semua itu, kalau seluruh hamba Tuhan itu sudah melayani Tuhan dengan satu iman yang benar, dengan satu pengajaran yang sejati, mari jalan. Ya kita jalan bersama-sama dalam bagian ini membangun satu saling menguatkan, saling mengingatkannya supaya tetap jalannya itu benar, gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi bagian yang ketiga. Oke. Nah, bagian yang terakhir saya bilang, ini saya oke ya, ini kita lanjutkan sedikit bagian terakhir ini. Hikmat dunia, ini penekanan selanjutnya. Hikmat dunia ini adalah sia-sia, karena itu tadi hikmat Allah, kontrasnya adalah hikmat dunia. Kemudian menjadi bodoh di hadapan dunia, itu hikmat dunia, kebodohan di mata Allah. Ini ada satu permainan ya, yang kita ini bodoh di hadapan dunia. Tetapi dunia itu di hadapan Allah bodoh. Hikmat dunia ya. Jadi Tuhan pakai yang bodoh di mata dunia itu menjadi hikmat Allah. Karena dunia tidak ngerti. Lalu kemudian hikmat dunia yang hebat itu Tuhan jadikan bodoh di hadapan Allah. Nah ini kan sebuah ini ya penekanan yang satu ciri khas di dalam penulisan Paulus yang diulang lagi tetapi dengan gaya bahasa yang lain dengan fokus yang beda. Tadi menyatakan hikmat Allahnya, sekarang hikmat dunia yang sia-sia. Saya memberi penekanan yang sama, Bapak Ibu sekalian. Dan ada di sini awas sombong. Ya, Allah membenci sombong. Jangan kamu kira baik dalam kondisi konteks favoritisme ini ya, baik hamba Tuhan yang banyak favoritnya, di orang lain banyak, kemudian dengar khotbah-khotbahnya, ya, jangan sombong, itu bukan karena kamu. Demikian juga ya jemaat jangan kejar itu semuanya, ya, sehingga kita boleh lihat di sini semua itu kita lihat umat Tuhan harus memiliki satu kesatuan hati. Karena apa? Karena kamu ini adalah milik Kristus, ya, Kristus milik Allah. Ini penting ya. Jadi baik Paulus, Apolos, Kefas, dunia, hidup ataupun mati, baik waktu sekarang ataupun yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Kristus adalah milik Allah. Nah, ini bicara kesatuan hati. Kalau ada yang tidak benar, harus ditegur. Paulus juga menegur jemaat di sana. Ya, tetapi bagian ini mesti ingat, di dalam bagian ini harus kita satu tujuan. Untuk apa? Membawa pertumbuhan yang baik, satu kesatuan hati. Ya, biarlah kita boleh kembali kepada apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Ya, oke. Ini mungkin bagian yang ketiga. Nah, chapter 4 nih bagian terakhir. Saya cuma kasih tahu ini bicara tentang the true servants.
Ya, hamba yang benar, true servants. Nah, saya minta di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian nanti silakan baca. Ini menjadi PR ya, PR ya. Nanti saya mau di dalam pertemuan berikutnya kita akan sharing. Ada waktu saya pakai setengah jam untuk sharing bagian ini, baru nanti sebagai satu pendahuluan ya, sebagai satu pendahuluan untuk masuk ke dalam nanti problem yang kedua di Korintus. Oke ya, ini judulnya adalah The True Servants. Coba Bapak Ibu sekalian pelajari di dalam bagian ini apa yang boleh Paulus nyatakan berkaitan dengan the true servants ini, ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan bagaimana ya Paulus memberikan penekanan-penekanan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu silakan baca dan kemudian nanti silakan ditulis dan saya nanti akan minta setiap kita boleh ada waktu share. Ya, satu poin aja, jangan banyak-banyak ya, supaya yang lain bisa ada dapat kesempatan. Ya, jadi setiap orang di share satu poin. Nah, dalam setengah jam itu kita akan sekali lagi boleh diingatkan. Ya, apa yang disampaikan sebenarnya dari chapter 1, 2, 3 sudah ada di dalamnya. Nah, Paulus punya satu pola penulisan yang dia ada proses pengulangannya di dalam bentuk yang berbeda, tetapi penekanan-penekanan itu sudah. Nah, jadi 1, 2, 3 sudah dibicarakan ya. Nah, saya kasih PR. Jadi PR-nya pasti sudah ada di 1, 2, 3. Tapi mungkin di dalam konsep yang berbeda, yang fokusnya adalah true servant, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, jadi di sini kita lihat Paulus ngajak jemaat ya, nggak boleh favorit ya sama yang ini, semua mesti lihat kesatuan hati karena semua hamba Tuhan itu adalah milik Tuhan. Harus fokus kepada Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Nah, di dalam bagian ini Paulus bicara hamba yang sejati seperti apa. Jadi ini juga mengajar kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Dan saya kira dalam bagian ini kita juga perlu tahu ya, meskipun kita bukan dipanggil sebagai pendeta atau penginjil, tetapi kita juga adalah hamba-hamba Tuhan ya. Karena semua orang itu pasti hamba Tuhan ya. Kalau bukan hamba Tuhan berarti lainnya hamba dunia ya. Kita bukan hamba dunia, kita hamba Tuhan. Oke, saya kira hari ini saya berhenti sampai di sini untuk kitab yang 1 Korintus yang bagian pertama. Nanti minggu depan kita akan 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi kita akan lanjutkan ya dengan problem berikutnya yang ada di Korintus, bagaimana Paulus mendefine the problem, mendefinisikan problemnya, melihat seperti apa, lalu bagaimana nanti kemudian dia menanggapi dan memberikan pengajaran-pengajaran di dalam. Oke, saya berhenti sini. Silakan, ada pertanyaan? Oke, saya kira bagian ini mungkin masih tidak terlalu sulit dimengerti ya, karena saya kira ini bagian yang cukup umum, maka tadi saya cukup bahas agak panjang di 1, 2, 3-nya. Saya lihat secara ayat per ayatnya supaya kita bisa mengikuti secara keseluruhannya. Ya, jadi saya rindu setiap kita boleh mengerjakan PR kita ya. Jadi ada 2 minggu, cukup lama 2 minggu, cuma 1 pasal saja ya dengan apa yang sudah disampaikan. Nanti kita coba tulis beberapa poin yang ada di dalam. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Boleh melalui chat ya. Kalau enggak mau tulis pertanyaan boleh melalui chat. Mungkin melalui chat lebih banyak.